Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, libur panjang menjadi waktu yang dinanti-nantikan banyak orang karena dapat digunakan untuk bersantai, berkumpul dengan keluarga hingga bepergian ke tempat wisata. Namun berakhirnya masa liburan membuat sebagian orang merasa sedih dan tidak bersemangat untuk kembali menjalankan aktivitas atau pekerjaan seperti biasa. Kondisi ini biasa disebut post-holiday blues. Lantas apa penyebab hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi post-holiday blues? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Kami sapa terlebih dahulu ada Dr. Ikrar Syahmar, SPPD, selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasting. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Dok. Ya. Tadi saya sudah singgung sedikit di awal bahwa ketika kemudian liburan berakhir, ada beberapa gejala yang dirasakan oleh masyarakat dan ini biasanya disebut dengan post-holiday blues. Ya. Tapi buat masyarakat yang masih belum paham, Dok, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa ini post-holiday blues, Dok? Silahkan. Iya. Post-holiday blues ini banyak sih istilahnya ya. Kadang orang juga menyebutnya post-vacation syndrome, post-vacation blues, atau di luar negeri kadang dibilangnya re-entry syndrome karena kelainan yang dirasakan saat masuk kembali. Jadi ini merupakan gangguan mood atau gangguan perasaan yang dialami seseorang ketika setelah menjalani liburan, biasanya liburan yang cukup panjang tuh, kemudian masuk ke rutinitas kerja kembali. Nah, gangguan ini dikatakanlah post holiday blues. Gangguannya berupa apa? Ya bisa gangguan kecemasan, gangguan murung atau depresi, sehingga dapat mempengaruhi somatisasi dari tubuh, bisa ada keluhan nyeri juga dirasakan, nyeri kepala, nyeri badan, bisa juga gangguan pencernaan, mual, muntah, diare seperti itu. Walaupun ini terkait dengan stres sebenarnya, stres yang hadapi penderita ketika kembali bekerja seperti itu. Apakah ini post-holiday blues ini hanya berlaku untuk masyarakat yang kembali bekerja atau anak-anak sekolah juga bisa mengalami ini, Dok? Semuanya bisa mengalami. Jadi intinya penderita telah menjalani holiday atau liburan yang panjang, kemudian kembali ke tempat kerjanya atau aktivitasnya kembali. Jadi semuanya bisa, mau itu anak-anak, mau orang tua. Jadi bisa mengalami yang namanya post holiday blues ini. Oke. Ya. Lantas kemudian gejala-gejala apa yang mereka hadapi, Dok, di post holiday blues ini? Ya, gejala yang dihadapi seperti saya bilang tadi, ya bisa gejala perasaan, misalnya cemas, depresi, kemudian moodnya menurun, jadi motivasi hilang. Nah, hal-hal ini sehingga dapat mempengaruhi dari produktivitas kerjanya, karena motivasi kerjanya hilang, jadi produktivitas kerja seseorang itu juga menurun, jadi menjadi burden atau beban tersendiri bagi perusahaannya ataupun orang itu sendiri. Jadinya kan bisa jadi hubungan interpersonal penderita itu juga mempengaruhi antar teman kerja, antar teman atasan, sehingga mempengaruhi produktivitas kerjanya. Makanya ini penting juga kita ketahui bahwa ada namanya fenomena seperti ini. Iya. Dan angka kejadiannya pun lumayan tinggi. Dikatakan beberapa studi mengatakan bahwa sampai 70% pasien-pasien yang setelah liburan dapat mengalami yang namanya post holiday blues ini. Oke, Ya. apalagi saat ini kan, Dok, setelah Lebaran ya. Betul. Kita libur cukup panjang, kebanyakan masyarakat libur cukup panjang sehingga ada sedikit rasa bisa dikatakan gejala malas dan lelah bekerja seperti yang tadi dikatakan sama Dokter Ikrar bahwa kehilangan motivasi bekerja itu juga menjadi salah satu gejalanya, Dok ya. Lantas kemudian bagaimana kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri, apakah kita ini post holiday blues atau sebenarnya cuma mager aja, Dok?
seperti apa? Ya, oke. Kita kembali dulu mungkin penyebabnya apa ya? Sebenarnya penyebab hal ini kenapa? Karena kan selama libur panjang itu, ya kan, itu kan hormon-hormon kita atau neurotransmitter di otak itu sedang meningkat. Misalnya itu dopamin kan terkait dengan keseruan, kemudian endorfin ataupun serotonin yang terkait dengan rasa nyaman itu meningkat. Tiba-tiba kemudian kita masuk ke aktivitas bekerja secara tiba-tiba. Nah, itu langsung hilang itu ininya neurotransmitter dan hormonnya. Nah, itulah yang sebenarnya walaupun secara organik ada hal yang terjadi secara organik di otak, nah itu mempengaruhi gejala-gejalanya yang seperti yang saya bilang tadi, yang depresi, cemas, malas bekerja. Nah, bagaimana cara kita mengetahui diri kita? Karena yang paling penting ya memang apa yang dikeluhkan oleh pasien, yang ya kita bisa itu tadi apa namanya, kita motivasi bekerja kita hilang, kemudian hilang minat, jadi minat untuk melakukan sesuatu itu berkurang juga, kemudian ada perasaan cemas, takut menghadapi rutinitas bekerja, dan selain itu ya bisa muncul gejala somatisasi yang muncul di badan, misalnya apa, nyeri kepala, nyeri seluruh badan, kemudian terkait dengan pencernaan, mual, muntah, diare atau konstipasi itu bisa muncul. Walaupun itu keluhannya somatis, maksudnya di badan, tapi itu bisa terkait dengan stress related. Jadi terkait dengan stres yang kita hadapi. Jadi ternyata dari pikiran juga bisa menyebabkan penyakit ya dok ya? Betul, ya. Jadi memang di penyakit dalam tersendiri itu kita ada namanya psikosomatis ya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang terkait dengan stresor yang kita hadapi, jadi seperti itu. Oke, nah dok, lantas kemudian ketika seseorang menghadapi post holiday blues ini dok, berapa lama biasanya itu bisa menerpa seseorang dok? Ya, post holiday blues ini sebenarnya sifatnya ringan, ini depresi atau gangguan mood, depresi atau kecemasan yang gangguan moodnya sifatnya ringan. Dibilangnya sih 2 minggu itu harapannya sudah hilang, sudah resolve gejalanya ini. Namun beberapa sebagian kecil dari pasien yang mengalami post holiday blues ini dapat menetap gejalanya lebih dari 2 minggu. Nah, hal-hal yang ini yang perlu kita tangani segera karena akan berlanjut menjadi depresi yang menetap atau kecemasan yang menetap, yang tentunya akan berdampak pada kesehatan mental atau kesehatan fisik pasien itu sendiri, yang tentunya akan mempengaruhi dari motivasi dan produktivitas kerja dari pasien itu sendiri. Oke, dok, lantas kemudian seberapa besar peran post holiday blues ini dalam mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja ataupun beraktivitas, dok? Tentunya sangat besar ya, karena kan yang membuat kita bergerak, yang membuat kita aktif ataupun melakukan sesuatu itu kan bukan cuma fisiknya aja, bukan cuma fisik yang bekerja, tapi mental juga akan berpengaruh, termasuk motivasi untuk bekerja. Nah, ini kan kalau misalnya kita mengalami post holiday blues ini, itu kan motivasi akan menurun, kemudian minatnya hilang, dan tentunya akan merasa capek ya, akan merasa capek, tidak bergairah, dan yang ini akan mempengaruhi hubungan interpersonal pasien itu dengan orang lain, dengan teman kerja ataupun atasan, dan mempengaruhi juga produktivitas kerja pasien itu sendiri, sehingga sehingga akan mempengaruhi lingkungan yang ada pada pasien itu. Nah, tadi Dr. Ikrar mengatakan bahwa post holiday blues ini sebenarnya termasuk kategori ringan ya dok ya. Betul. Tetapi kemudian jika lebih dari 2 minggu, nah ini bisa menyebabkan beragam penyakit lainnya. Betul. Lantas bagaimana kita mendiagnosa diri kita, apakah ini post holiday blues yang ringan atau saya harus segera mencari bantuan profesional dok? Itu ditentukan kapan? Ya, itu yang pertama kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif dulu ya, melakukan hal positif dulu, misalnya ini terkait dengan cara mengatasinya ya. Jadi maksudnya setelah masuk kerja kita membangun hal-hal yang positif dengan teman kerja, misalnya berinteraksi, menceritakan suasana liburan kita bagaimana dengan teman kerja, kemudian mencoba melakukan hobi kita, jadi mencoba membangun hal-hal yang positif setelah kita kembali bekerja. Namun jika hal itu menetap dan itu sangat mengganggu, maka kita bisa langsung ke profesional medis yang memang terlatih untuk menangani hal ini. Hal selain itu, kalau misalnya memang diri kita sendiri tidak mampu untuk mengatasi hal ini, kemudian muncul hal-hal yang misalnya sangat mengganggu, misalnya tadi
kondisi fisiknya, mual muntahnya atau diarenya tidak muncul, kan kita tidak sebenarnya awam tidak tahu apakah ini stress related ataupun ini kelainan organik, ya bisa langsung ke dokter ataupun ke psikolog yang bisa menangani hal ini. Ya. Jadi kalau misalnya post holiday blues ini sudah merujuk ke hal-hal fisik seperti mual dan muntah, Betul. ini buat masyarakat mungkin bisa datang ataupun menuju ke tenaga profesional untuk mencari bantuan seperti itu. Kita masih akan membahas banyak dok mengenai post holiday blues ini, namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Kompas TV. Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Ikrar Syahmar SPPD selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Dok, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa untuk menangani post holiday blues bisa ditangani sendiri seperti melakukan hal-hal yang positif seperti itu ya dok ya. Namun jika kemudian sudah tidak tertahankan dan datang ke tenaga profesional, mereka harus ke dokter apa nih dok? Dokter spesialis dalam kah atau ke psikiater atau seperti apa dok? Ya. Oke, jadi sebenarnya ini untuk post holiday syndrome ini, fenomena atau gangguan ini kita sharing kompetensi sebenarnya. Jadi bisa ke penyakit dalam, kan di penyakit dalam itu memang ada divisi psikosomatik yang memang menangani diagnosis atau penyakit yang terkait dengan stres, stresor seperti itu, misalnya cemas, depresi. Nah itu kita bisa tangani, dan bisa juga ke teman-teman psikiater, ke ahli kesehatan jiwa, dan mereka juga akan menangani hal ini. Jadi sebenarnya multidisiplin ya. Oke. Jadi bisa ke mana saja ya. Oke. Seperti itu. Nah dok, jika misalnya seorang pasien menghadapi post holiday blues terus datang ke dokter Ikrar, bagaimana penanganannya dok? Seperti apa? Ya, ini sebenarnya saya mengedukasi juga ke pasien ya. Jadi sebelum datang ke saya dulu ya kan bisa ditangani oleh pasien itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk penanganannya ini kita baginya sebelum bekerja dan setelah bekerja. Untuk sebelum bekerjanya ini ya sebaiknya pasien yang pertama yang harus dilakukan memperadaptasi. Jadi pasien itu harus misalnya ini long holiday 2 minggu, jadi sebaiknya 2-3 hari sebelum masa liburnya berakhir, itu pasien memang sebaiknya mengakhiri masa liburannya. Jadi hari libur setelah liburan gitu ya, 2-3 hari itu dipersiapkan untuk masa adaptasi sebelum kembali bekerja. Apa yang kita lakukan? Nah ini kan penyebabnya karena biasanya adanya perubahan drastis dari ritme kehidupan. Di mana waktu long holiday itu, jadi pasien
kondisinya tanpa stres, jadi terus nyaman kondisinya, tiba-tiba dihadapkan pada kondisi yang stresornya yang tinggi. Nah, ini kan ada suatu perubahan yang drastis. Nah, jadi sebelum kembali bekerja harus disiapkan 2-3 hari untuk masa adaptasi atau persiapannya. Di situ 2-3 hari ini dipersiapkanlah untuk mengembalikan ritme kehidupan untuk kembali bekerja. Seperti apa pola makannya diperbaiki, kemudian pola tidurnya, mungkin begadang waktu libur kemarin, ya jangan 2-3 hari ini dipersiapkan untuk mengatur irama hidupnya supaya tidak begadang lagi misalnya. Kemudian yang kedua, waktu 2-3 hari ini dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan olahraga ringan. Olahraga ringan itu misalnya jogging, berenang, sepeda, ataupun yoga, itu kan bisa meningkatkan endorfin yang dapat digunakan. Endorfin ini adalah hormon nyaman juga yang akan mempersiapkan kita untuk kembali untuk bekerja. Selain itu, kan kemarin puasa ya, jadi itu bisa juga puasa ataupun makan makanan sehat itu juga bisa membantu untuk mengembalikan kita, mengembalikan ritme kehidupan kita untuk siap kembali bekerja. Jadi harus ada space atau waktu untuk adaptasi untuk mempersiapkan kita kembali bekerja. Nah, setelah itu, setelah kembali bekerja, nah kita harus membangun hal-hal yang positif. Misalnya apa? Hubungan antar teman atau teman atasan. Ya, kita harus memperbaiki di situ. Misalnya apa? Menceritakan masa-masa atau kenyamanan kita yang kita rasakan selama liburan kepada atasan. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan kerjaan yang berat, kita bisa mulai hal-hal yang kecil dulu. Jadi maksudnya yang tekan stresor yang ringan dulu yang kita selesaikan, jangan stresor yang tinggi. Nah, kemudian yang ketiga mungkin kita harus dalam masa-masa adaptasi 1-2 minggu setelah kembali bekerja, kita juga harus mencoba menghindari konflik dulu sebelum menghadapi konflik yang lebih lanjut setelah kita siap untuk menangani stresor yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sarankan yang dapat dilakukan oleh masyarakat ya, untuk menangani, mencegah sebenarnya ya, untuk mencegah post holiday blues ini. Oke, jadi itu tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya post holiday blues ini, mulai dari menyiapkan masa adaptif selama 2-3 hari ya Dok. Betul. Ya, kemudian juga membangun komunikasi dan relasi yang baik bersama dengan rekan kerja dan juga anak-anak yang jika kembali bersekolah seperti itu. Tapi jika sudah terjadi nih Dok, sudah mengalami post holiday blues, kemudian sudah memutuskan ingin pergi ke tenaga profesional, jika datang ke Dokter Ikrar, bagaimana penanganannya Dok? Ya, penanganannya tentunya datang ke kita, yang pertama kita lakukan ya memberikan suportif ya ke pasien ya, psikoterapi suportif. Jadi kita mendukung, kita mencoba mendengarkan ke pasien apa-apa saja stresornya, apa-apa saja keluhannya, dan kita coba menenangkan ya, memvalidasi perasaan, kemudian kita reassurance, menenangkan pasien, kemudian kita mencoba menyarankan hal-hal yang sifatnya positif, yang tadi misalnya untuk diri sendiri pasien, mencoba untuk beribadah, mencoba melakukan hobinya, ataupun mencoba melakukan kegiatan-kegiatan positif yang terkait dengan pasien itu sendiri. Kemudian terkait dengan lingkungan, kita mengedukasi pasien untuk melakukan hubungan yang positif dengan teman kerja ataupun atasan, seperti itu. Nah, karena ini kan sifatnya post holiday blues ini sifatnya ringan ya, ringan. Namun jika selama masa evaluasi kita lihat pasiennya ternyata semakin memburuk, maksudnya depresi itu spektrumnya luas, gangguan mood, kecemasan ini spektrumnya luas yang mulai dari ringan sampai berat. Kalau misalnya memang lebih berat, mungkin dapat diberikan intervensi medis ataupun kita kerjasama dengan sejawat kesehatan jiwa untuk menangani pasien ini. Jadi seperti itu. Oke, tadi dikatakan juga sama Dokter Ikrar bahwa ketika untuk melakukan pencegahan selain masa adaptif juga bisa berolahraga ringan seperti itu. Apakah konsumsi vitamin juga bisa membantu Dok untuk nutrisi yang masuk ke dalam tubuh bisa membantu mengurangi adanya post holiday blues Dok? Ya, bisa saja konsumsi vitamin itu bisa saja ya. Cuma yang paling penting sih sebenarnya ya yang
asupan, untuk asupannya ya kita makan makanan yang sehat ya, makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Jadi dengan takarannya masing-masing, karbohidrat 40%, protein 20%, lemak dan sebagainya yang 20%. Untuk konsumsi vitamin bisa saja ya, tapi itu bukan yang hal utama. Yang utama itu kita konsumsi makanan kita, isi piring kita sesuaikan dengan gizi seimbang ya. Karena hal ini yang terkait dengan post-holiday blues ini kan bisa menimbulkan penyakit somatis ya, psikosomatis, misalnya GERD atau IBS, irritable bowel syndrome, itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami post-holiday blues, karena kan ini penyakit yang stress related dan ini tentunya terkait juga dengan makanan yang kita konsumsi. Jadi itu makanan yang kita makan itu akan sangat berpengaruh, dan kalau misalnya mau minum suplemen atau vitamin ya bisa saja, tapi harus kita lihat maksudnya vitamin yang dikonsumsi itu yang memang yang sesuai, bukan yang misalnya kalau herbalnya harus kita lihat, jangan herbal yang tidak jelas itu apa yang isinya ya. Oke, kita juga akan membahas bagaimana post holiday blues ini bisa berpengaruh terhadap penyakit-penyakit yang bisa menjangkit tubuh kita. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindak universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Ikrar Syahmar, SPPD, praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Dok, kalau misalnya di Primaya Hospital Hertasning ada tidak fasilitas untuk menangani post holiday blues ini, Dok? Ya, kalau di rumah sakit kita sendiri di Primaya Hospital Hertasning sih kita melayani konsultasi ya. Konsultasi, dokternya lengkap sih di Primaya Hospital Hertasning ya. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter psikiatri, dan terkait dengan post holiday blues ini kita ada juga psikolog klinis. Namun ya mungkin ada walaupun kita sharing kompetensi, tapi kompetensinya ya ada yang mungkin lebih dalam ya. Mungkin psikolog klinis ya terbatas hanya untuk tidak dapat memberikan intervensi medis, namun penyakit dalam atau psikiater ya bisa memberikan obat misalnya kalau jika memang diperlukan atau sesuai dengan indikasinya. Ataupun kalau misalnya post holiday bluesnya ini jatuh pada kondisi yang sangat berat, misalnya depresi atau kecemasannya berat, bisa menyebabkan halusinasi ataupun sudah lama depresinya, depresi berat, itu bisa dari dokter penyakit dalam sendiri bisa merujuk atau bekerja sama dengan teman-teman dari psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Baik, selama masa kemarin Dok, kita lebaran libur cukup lama, ada tidak kasus-kasus Dok di Primaya Hospital Hertasning terkait dengan post holiday blues ini, Dok? Oh iya, kan memang setelah lebaran biasanya memang peak pasien, maksudnya jumlah kunjungan ke poli meningkat ya. Ya sama saja dengan di rumah sakit kami ya jumlah kunjungannya meningkat. Memang hal itu ya bukan cuma karena libur jadi tidak dapat berkunjung ke poli, tapi salah satunya ya alasan jumlah kunjungan meningkat itu karena ya ada beberapa pasien yang mengeluh hal seperti ini, mengeluh karena ada gangguan perasaan, misalnya cemas, depresi, karena selama liburan ya sulit untuk menghadapi rutinitasnya kembali. Selain itu ada juga beberapa pasien yang mengeluhkan gejala somatis, yang nyeri kepala, kemudian ada yang GERD-nya kambuh, ada yang IBS, jadi keluhannya susah buang air besar ataupun diare yang terkait dengan stress related gitu ya, penyakit-penyakit
yang terkait dengan stres. Jadi seperti itu. Oke, lantas apakah peran keluarga ini bisa membantu dok untuk mengurangi post holiday blues ini dok? Ya, tentunya sangat membantu ya. Jadi selain dari diri pribadi pasien, tentu kita membutuhkan peran dari lingkungan. Salah satunya adalah keluarga. Keluarga itu merupakan support sistem yang sangat baik untuk mendukung pasien dalam menjalani kehidupannya, termasuk untuk ketika liburan, mempersiapkan liburan, kemudian mempersiapkan masuk kembali, dan sampai pada saat pasien sudah kembali. Jika pasien sudah kembali dan menghadapi stresor yang tinggi, di situ dukungan keluarga sangat penting, misalnya memvalidasi perasaan dari pasien, kemudian menghibur, reassurance dari perasaan pasien itu sendiri. Intinya dukungan dari keluarga itu memang sangat penting saya kira. Jadi validasi perasaan itu ternyata sangat penting ya dok untuk menangani post holiday blues ini? Betul, itu kan salah satu bagian dari terapi suportif. Kita harus memvalidasi perasaan dari pasien itu sendiri. Jika pasien mengalami kecemasan atau depresi, ya kita harus memvalidasi perasaannya pasien. Karena memang itu subjektif yang dirasakan oleh pasien, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa hal ini hal kecil ya, karena kesehatan mental itu penting saya kira ya. Kesehatan mental itu merupakan salah satu bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Jadi tidak boleh dianggap remeh hal itu. Ya. Kesehatan mental menjadi salah satu kesehatan keseluruhan juga dok, menjadi sangat penting dan harus memvalidasi perasaan pasien seperti itu. Tadi Dokter Ikrar juga mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang positif bisa dilakukan selama masa adaptif adalah olahraga ringan. Ya. Olahraga ringan seperti apa dok yang dokter sarankan? Ya, olahraga ringannya mungkin intensitasnya ringan ya, seperti ya kan secara di pedoman ya untuk bukan cuma mencegah kesehatan mental, tapi secara kesehatan fisik secara keseluruhan, misalnya mencegah penyakit kardiovaskular, itu kan kita disarankan melakukan kegiatan-kegiatan yang olahraga yang durasinya 30 menit sehari, 3-5 hari per minggu, atau dibilangnya 150 menit per minggu ya. Disarankannya seperti itu ininya, intensitasnya olahraganya seperti apa ya, bisa jogging ya, bersepeda atau renang ya. Saya kira itu bisa membantu untuk meningkatkan neurotransmitter atau hormon terkait dengan kenyamanan pada pasien. Jadi seperti itu. Yoga juga di beberapa studi mengatakan bahwa itu dapat mencegah untuk terjadinya post holiday syndrome. Oke, jadi olahraga ringan sangat membantu terjadinya post holiday syndrome ini ya dok ya. Terakhir mungkin dok, harapan dan imbauannya kepada para pemirsa yang menonton terkait dengan post holiday blues ini dok, silahkan. Ya, teman-teman, jadi kalau post holiday blues ini merupakan suatu fenomena yang cukup tinggi kejadiannya di masyarakat, hampir 70% dikatakan di beberapa studi, yang sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Selain kualitas hidup juga mempengaruhi produktivitas kerja dari pasien itu sendiri, sehingga penting untuk mencegah terjadinya post holiday blues ini. Cara mencegahnya seperti saya katakan tadi, bisa dengan menyiapkan diri sebelum masuk kerja. Jadi ada waktu masa adaptif yang dapat kita gunakan untuk sebelum masuk kerja, untuk mempersiapkan ritme-ritme kehidupan yang waktu libur yang harus diubah ketika pasien kembali bekerja. Dan ini sangat penting untuk kita lakukan karena mempengaruhi kualitas hidup pasien. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Ikrar sudah datang berkunjung di studio Kompas TV memberikan edukasi kepada para pemirsa di luar sana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Primaya Hospital Hertasning atas kerjasamanya mewujudkan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.